majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin, nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi wa samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir jamaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, serta yang mendengarkan di 91,1 FM merajut ilmu dan peradaban. Alhamdulillah, subuh ini kita masih diberi Allah SWT kesempatan menikmati keindahan ibadah di salah satu rumahnya yang suci ini. Besar harapan kita kepadanya, mudah-mudahan tanda syukur kita diterimanya, sehingga kita senantiasa diberikan nikmat olehnya, yang membuat kita senantiasa pula bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi SAW, yang senantiasa pula kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan hati kita tak berpaling dari cinta kepadanya, sehingga mudah dan ringan kita untuk dekat-dekat mengikuti dan menegakkan sunnahnya. Untuk itu kita belajar terus, karena memang iman itu lusuh, jadi perlu diperbaharui terus, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Semua kita membutuhkan sentiasa diingatkan. Mudah-mudahan dengan senantiasa diingatkan, kita semakin kuat, semakin kokoh. Masih bersama imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, masih dalam bab ilalil hadis, masuk pada bab qiyas, dan terakhir kemarin beliau sampai pada perkataannya, wa amma an nukhalifa hadithan an Rasulillah thabitan anhu fa arju an la yu'khadha dzalika alaina insyaallah. Beliau dalam kerangka menjelaskan bahwa qiyas itu kita lakukan bukan karena mengikutkan keinginan, tetapi karena istidlalan, karena mengambil dalil dari Alkitab dan Sunnah, kitab Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi, wal athar,
yaitu riwayat-riwayat dari para as-salaf, khususnya para sahabat. Jadi bukan istilahnya bukan penemuan baru kami, tidak. Al-Quran sendiri, hadis sendiri, dan para sahabat juga melakukan hal yang sama. Wa amma an nukhalifa haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thabitan anhu, adapun sengaja menyalahi hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis sabit tapi kami tinggalkan dengan alasan qiyas, ya, seperti memang ada sebagian baik sengaja ataupun tidak tetap berpegang pada qiyas walaupun sudah ada dalil yang jelas. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kami tidak akan melakukan itu. Ada yang melakukan selain beliau dengan sengaja? Mungkin ada, khususnya yang al-muta'assibah, orang-orang yang fanatis, muqallidatul madhahib, yang ahli taklid kepada mazhab. Sampai-sampai mereka mengatakan tok guru kalau berbeda jalan dengan tok nabi, ikuti jalan tok guru. Agar itu lebih kurang. Berarti kan sudah jelas ini jalan nabi, lalu dia buat. Nah, ini kata Imam Syafi'i, enggak, kami tidak akan melakukan itu. Jelas? Wa arju an la yuqadha dzalika alaina insyaallah. Kalau yang ini enggak. Sebab mereka memegang kaidah la ijtihada ma'an nas. Tidak ada boleh berijtihad lagi bila sudah ada nas yang jelas, sejelas mentari. Jelas? Jadi tidak ada nas. Kalau sudah ada nas, tidak ijtihad lagi. Tapi ketika tidak ada nas, Al-Quran dan hadis serta para sahabat menunjukkan bagi kita boleh memakai qiyas. Tentu saja sudah kita jelaskan sebelum ini dalam bab-bab yang masuk qiyas di dalamnya. Ya, bab yang masuk qiyas di dalamnya. Adapun yang tidak masuk qiyas, yang tidak ada masalah, bukan masalah ijtihad, itu tidak ada qiyas. Ya, seperti mengenal Allah SWT, sifat-sifatnya kan ada qiyasnya. Nah, ketika mereka memakai qiyas, tersesat jalan. Tapi tidak boleh disebut sesat. Tersilap, tidak boleh juga dikatakan silap. Salah, tidak boleh juga dikatakan salah. Lalu apa namanya? Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Nah, tidak bisa. Yang salah harus kita kan salah. Nah, tapi dengan hujjah, dengan dalil. Ya, dengan dalil. Karena kita memang selalu berada pada posisi benar atau salah. Yang salah, tunjukkan dalil salahnya di mana. Kalau benar, kokohkan dengan dalil dan hujjah. Tapi kalau masih pakai qiyas dalam masalah yang tak boleh berqiyas, berarti kita salah qiyas. Nah. Maka Imam Syafi'i katakan fa arju alla yu'khadha alaina dzalika alaina insyaallah. Kalau demikian insyaallah kami tidak akan ditemukan kami melakukan hal yang seperti itu. Wa laisa dzalika li ahad, dan itu tak pantas bagi seorang pun. Dan itu tak pantas bagi seorang pun berijtihad ketika ada nas. Walakin, akan tetapi kata beliau, qad yajhalur rajulus sunnah. Kadang-kadang seseorang tidak mengetahui sunnah. Boleh terjadi? Boleh sekali. Boleh sekali. Ya. Kadang-kadang terjadi seseorang tidak mengetahui sunnah. Kalau tidak tahu berdosa? Ya, tidak berdosa. Qad yajhalu ar-rajulu as-sunnah. Ini beliau mengakui bahwasanya seseorang itu bisa saja luput daripadanya ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sebut sunnah? Kenapa tidak sebut qad yajhalur rajulu al-Qur'an? Ini pada nengok semua, kenapa? Sebab Al-Quranul Karim di kalangan para ulama itu, ya, mereka semua hafiz. Al-Quran ayatnya terbatas. Jadi tidak ada lebih kurangnya. Yang lebih kurangnya pada sunnah. Jelas, Pak? Nah, contoh konkret lah saya tunjukkan.
dalam sebuah ini pasal cerita terus biar jelas. Nah, ini kalau tuan sama aja dengan saya nampaknya. Kalau sudah ustaz bercerita senang sekali, tidak tambah kaji, tidak tambah kaji. Kalau di kuliah kan senang tuh, berarti pertanyaan tak banyak emangnya, soalnya kaji terbanyak. Tapi tidak saya cerita tak agak kurang ini pula. Terpaksalah sekali cerita sekali pelajaran. Pada suatu kesempatan di musim haji, di sela-sela musim haji itu biasanya para ulama yang ikut haji itu mereka muktamar di Masjid Al-Khaif di Mina, ada auditoriumnya. Situ hadir waktu itu para ulama-ulama besar dunia, biasanya mereka datang. Kadang kita pas ada kesempatan nimbrung pula situ, bukan karena ulama, kita nak berjumpa dengan para ulama atau minimal melihat dari jauh. Kan jauh-jauh kita duduk kadang udah sempat juga bertemu. Jadi hadir di antaranya waktu itu Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti Arab Saudi, ada pula Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ada Syekh Mustafa Zarqa, dan macam-macam ulama-ulama dari hampir seluruh dunia. Ketika waktu sholat masuk, ini waktu sholat masuk, Syekh bin Baz, dia sebenarnya yang harus jadi imam karena dia muftinya Arab Saudi, mufti umum Arab Saudi. Dan juga beliau yang diantara yang hadir termasuk, kalau tidak mau dikatakan terbesar, tapi paling besarnya ulama waktu itu. Nah, apa kata Syekh bin Baz rahimahullah kepada Syekh Al-Albani? Ya Abu Abdurrahman, qum fasalli bina, silakan jadi imam. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, la ya syekhana, ya Syekh Abu Abdul Latif, anta syekhuna wa anta imamuna. Kamu semua adalah engkau adalah guru kami semua dan juga imam kami semua. Apa jawaban Syekh bin Baz rahimahullah? Ya Abu Abdurrahman, anta wa ana fil Qur'ani sawa. Kalau hafalan Quran kita sama, tidak ada bedanya. Sah? 30 juz. Yang satu 30 juz, satu juz 30. Nah, satu 30 juz juga. Sama-sama 30 juz. Jadi Al-Quran semuanya sama. Para ulama hafalan Qurannya sama 30 juz. Tidak ada ayat yang tercecer. Sahih? Tetapi walakinnaka a'lamuna bis sunnah. Tapi kalau masalah sunnah, engkau lah yang paling alim dari kami semua, kata Syekh bin Baz kepada Syekh Al-Albani di tengah para ulama dunia. Kalau ada yang bilang Syekh bin Al-Albani tidak tahu, dia yang tidak tahu. Wah, itu aja. Gitu aja masalahnya, dia tidak tahu. Atau hatinya sedang orang sakit hati. Orang sakit hati jangan dituruti, Pak. Orang sakit hati tidak usah dituruti. Atau dia memang ingin seperti si Albani tapi tidak sanggup, akhirnya datang hasadnya. So, karena la ya'lamul fadla li zawil fadli illa zawul fadli, tak akan mengenali kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Makanya orang-orang yang merendahkan orang-orang hebat bukan orang hebat, orang yang ingin hebat tapi tidak dapat. Kasihan sebenarnya. Kasihan. Nah, seperti kata penyair Arab, kanatihin sakhratan yawman liyuhinaham falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu. Seperti kambing gunung, nak menolakkan batu gunung yang besar ya untuk dijatuhkan, akhirnya yang pecah, yang patah tanduknya sendiri. Tanduk sebesar ini cuma yang nak digelekkan itu tuh digelekkan. Yang nak didorongnya itu basuh bongkah besar di gunung. Tahu bapak itu gunungnya besar apa kecil? Besar. Itu yang naik tanduknya gini terus. Akhirnya patah sendiri tanduknya. Atau saya mengibaratkan seperti orang nak menutup matahari dengan kedua tangannya. Kalau jauh jelas tak tertutup. Kalau di dekatnya terbakar. Iya, kalau jauh tak mungkin
Udah tutup. Sebab kayak misalnya saya si Albani sekarang, namanya kemana-mana, siapa yang bisa menutupi? Sah? Buktinya lawan sendiri mengincarnya. Kalau kita diincar lawan, Pak, ya percayalah kita sedang orang hebat. Walaupun dia rendahkan, tidak ada itu, tapi anda mengincar saya, ya tak? Yang ngincar jenderal pula kan misalnya. Makanya ada yang bilang, misalnya kalau ada yang sempat ada yang bilang, misalnya, bapak di nama bapak ada di jenderal Sipulan misalnya kan, oh bagus sekali, berarti saya diincar Pak Jenderal, bagus sekali, berarti saya orang kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Jadi sudah jelas maknanya bahwa sunnah bisa saja orang tidak sama pengetahuannya. Oleh sebab itu Imam Syafi'i juga dalam pelajaran sebelumnya, masih lupa Pak, kalau masih lupa saya ingatkan lagi. Apa kata beliau? La a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenal satupun ulama ahli sunnah, maksudnya ahli keilmuan tentang sunnah, yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin minhum man ahata bisairiha, ada yang menguasai sebagian besarnya, wa man ahata bi aqalla minha, atau ada yang menguasai sedikit dari yang tadi, wa minhum man ahata bi qalili minha, ada pula yang menguasai sedikit daripadanya. Oleh sebab itulah Imam Asy-Syafi'i di sini menyebutkan wa qad yajhalur rajulus sunnah. Bisa saja seseorang itu dia bicara tentang ulama nih Pak, nak kita. Kalau kita bukan sunnah aja yang jahil kita, Quran saja banyak yang tidak tahu. Ya kan itu contohnya, tidak boleh sebut orang kafir katanya. Allah Ta'ala menyebut mereka punya agama harus diakui, ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Tuh tanya kayaknya itu di surat apa tuh Bang? Pak Prof di surat apa? Di surat Al-Kafirun. Apa awal? Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Boleh nyebut orang kafirnya Bang? Oh iya lupa saya. Lupa. Jadi lewat aja. Bukan lupa sebenarnya. Dia ambil perkataan orang kafir, ya dalam kitab-kitab orientalis, dicomotnya kayak gitu. Dia kan lama tidak baca qul ya ayyuhal kafirun barangkali. Dah lama tidak baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ya mungkin dah lama mungkin. Habis dia apa aja trikul aja kadang-kadang kan. Gimana ndak trikul? Sibuk. Ya salat sudah terlambat. Salat sudah terlambat dan harus, kalau sudah terlambat harus cepat-cepat. Nah, yang ayat penyelamat hanya trikul. Kalau pindah ke situ nanti tidak lancar bacaannya. Ayatnya tidak putar. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika nampak ayat lakum dinukum waliyadin, dia sudah ingat lagi bahwa ini dalam surat Al-Kafirun. Jelas Pak? Sama juga dulu orang PKI dulu di zaman-zaman dulu. Ini saya cerita lagi Pak jadinya. Jadi yang PKI dulu, orang PKI itu menyiasatkan petani-petani kita dengan ayat Quran. Apa katanya? Pak, tidak usah sholat lagi Pak. Bapak sholat pun masuk neraka. Sia-sia, lebih baik kita aja. Kita memang tidak percaya itu sholat. Tidak percaya juga ada surga neraka aman. Nikmati dunia ini. Masa masuk neraka? Ini ayatnya. Fawailul lil musallin. Oh iya juga ya katanya. Di Bangkok terjemah kan? Sama dengan orang Yahudi dulu ketika datang ke bawa orang yang berzina zaman Nabi, tutup di atas, tutup bawah gitu. Aneh kok nampak tuh ini. Ya kan? Akhirnya oh iya juga, sehingga banyak mereka daftar jadi PKI waktu itu. Supaya dapat subsidi, pacul, bajing, dan alat-alat pertanian lainnya. Ternyata salat ini juga bawa ke neraka. Jelas ya? Jadi ayat kadang kalau salah tempatnya, salah bisa menyesatkan. Itu yang namanya syubhat. Itu yang namanya syubhat. Kan pakai ayat juga bahasa Arab ustaznya itu katanya bahasa Arab. Asal dari bahasa Arab pasti, asal sudah orang Arab pasti
Nah, ini kadang-kadang asal sudah pandai bahasa Arab, ini mesti Habib nih gitu, mesti Habib. Kalau Habib mesti saleh, mesti wali. Nah, ini mah saya. Kalau sudah Habib kan mesti saleh, mesti wali. Nah, ini berbahaya kaum muslimin dan muslimat. Iya, asal sedarah dengan Nabi itu mesti orang suci. Nah, Abu Lahab saudara dengan Nabi enggak suci. Abu Talib saudara dengan Nabi enggak suci. Dekat sekali Nabi, suci? Enggak. Jadi sucian itu bukan dengan darah. Walaupun orang yang sedara dengan Nabi wajib dihormati, tapi yang sangat menentukan bukan sedarahnya. Man lam yusri bihi amalu, man batta'a bihi amalu, lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak bisa mempercepat. Nasabnya tidak bisa mempercepat. Jadi patokan bukan itu. Dah jelas mana tadi? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan qad yajhalur rajulus sunnah. Bisa saja seseorang itu tidak tahu sunnah dalam masalah itu. Jelas? Tambah soalan? Tambah contoh lagi? Hah? Cukup. Nah, ini nak nambah saya. Nah, saya tambah satu lagi. Ya, contoh yang masyhur, tidak kemana-mana, biar mudah dihafalkan. Ya, datang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa kenal kan? Alhamdulillah. Ke rumah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu sedang jadi khalifah. Umar itu kalau jadi khalifah, tahulah tentu. Sebelum jadi khalifah aja orang udah takut sama dia, apalagi setelah jadi khalifah. Luar biasa. Jadi assalamualaikum, tak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban sampai 3 kali. Pulang dia. Ternyata Umar mendengar. Cuma dia tidak jawab, mungkin ada hal yang tak membolehkan dia menjawab. Dan dia hafal suara Abu Musa. Setelah dia selesai dari urusannya, dia suruh panggil. Siapa tadi yang mengucapkan salam? Abu Musa. Panggil dia, bawa sini. Lalu dipanggil Abu Musa. Dapat panggilan Umar kayak gitu tuh, gemetar orangnya. Ada apa? Kamu itu tadi kan salam ke rumah saya. Sah? Tiba-tiba kamu pergi. Main-main. Akhirnya kata beliau, ya Amirul Mukminin, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istizanu thalath, minta izin itu 3 kali. Fa in uzina lak wa illa farji', kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang, jangan buka gerbangnya. Pulang. Umar radhiyallahu anhu saat itu belum mengetahui sunnah ini. Akhirnya bilangnya, la uji'annaka darban aw la ta'tiyanni bi syahid. Kamu saya hukum cambuk atau kamu bawa saksi ke sini. Wah, awak lupa pula siapa kawan dulu waktu kawan sekelas waktu dengar hadis itu kan. Akhirnya pas dia mencari keliling, ketemu sahabat beberapa orang sedang entah sedang diskusi, entah sedang bercerita, yang jelas bertemu dengan sahabat. Nengok sahabat langsung nampak, assalamualaikum. Apa pucat dia katanya. Kenal langsung nampak. Memang pucat, langsung pucat dia, hilang darah di mukanya. Itulah tadi saya ada hajat ke rumah Umar, hajat belum dapat, awak sudah dapat tugas. Kan awalnya kan ada maksudnya datang, lupa dia untuk apa dia datang lagi. Saya bilang, saya mendengar hadis dari Nabi SAW, minta izin itu 3 kali, kalau tidak ya pulang. Saya tadi minta izin 3 kali dan pulang, dipanggilnya. Nah sekarang dia ancam saya, kalau tidak saya bawa saksi, saya akan dihukum. Apa kata mereka? Kulluna nasma'u dzalika. Kita semua dengar itu. Coba bayangkan, ternyata orang sekelas Umar orang sekelas Umar ada sunnah yang luput darinya, apalagi sekelas Pak Aida, Pak Umar. Mohon maaf kalau ada Pak Umar di sini. Ya, nah, yang saya maksud Pak Umar paman saya gitu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, apalagi Pak Umar, yang kadang belajarnya hanya di warung kopi gitu.
Iya, kabarnya kajian di situ lain pula katanya. Ceritanya itu nilai kajian tapi tidak pernah ngaji. Hasilnya apa nanti? Menghentikan kaji. Itu aja. Karena menilai kajian orang-orang yang tidak ngaji. Yang lebih bahaya lagi adalah yang ngaji tapi menyembunyikan kaji, sehingga bersekongkol dengan orang tidak ngaji. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Ada orang dia udah ngaji, udah paham, udah berilmu, tapi menyembunyikan ilmunya, akhirnya bersekongkol dengan orang yang tidak berilmu. Hasilnya apa? Membatalkan, membubarkan orang mengaji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau gitu, siapa yang pergi dengan saya? Akhirnya dipilih yang paling junior, Muhammad ibn Maslamah, supaya tahu Umar bahwa ilmu itu bukan dominasi yang besar-besar. Ilmu itu bukan dominasi yang besar-besar. Sebenarnya Umar tahu. Buktinya Abdullah bin Abbas umur 18 tahun sudah jadi dewan penasehatnya. Umar tahu sebenarnya, tapi sahabat sengaja juga beritahu bahwa ini dikuasai mulai yang besar sampai yang kecil. Ternyata khalifah tidak tahu. Jelas? Akhirnya datang. Nah, apakah dengan demikian Umar jatuh? Tidak. Abu Musa jatuh? Tidak. Karena mereka mengakui ketidaktahuannya. Makanya ulama jangan takut mengatakan tidak tahu. Sebab tidak ada satupun, kalau sekelas Imam Asy-Syafi'i mengatakan, tidak satupun saya temukan ulama yang menguasai seluruh sunnah. Ini contohnya. Umar yang selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luput juga daripadanya hadis ini. Jelas ya? Kadang-kadang walaupun orang rajin misalnya hadir terus, kadang-kadang ada masa dia absen, tidak datang. So, nah, rencana nanti tanya sama kawan. Sampai bertemu dengan kawan bukan kaji yang ingat. Ya nak, ajakan makan. Hanya ceritanya tentang makan, tidak jadi cerita kaji tadi. Misalnya. Atau ada hal lain yang memalingkan daripada hal tersebut. Nah, ini contohnya. Sudah paham nih sekarang? Bahwa bisa saja seseorang tidak mengetahui sunnah. Sehingga dia tentu saja kalau tidak tahu tentu dilanggarnya, atau kalau tidak tahu dia tinggalkan, atau ketika dia tidak tahu dilihatnya orang lain melakukan dia ingkari. Ini apa pula ini? Sah? Nah, fayakunu lahu qaulun yukhalifuha, akibatnya dia punya pendapat yang menyalahi sunnah. Bisa saja dia punya pendapat yang menyalahi sunnah karena ketidaktahuannya tadi. Dan ini banyak terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dalam masalah akidah misalnya, dulu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ketika dia masih kecil, ibunya nikah dengan Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini adalah pembesar Mu'tazilah yang menuhankan akal, menyampingkan dalil. Pokoknya dalil wajib tunduk pada akalnya. Kalau tidak setuju akalnya, dalil ditolaknya. Inilah Mu'tazilah. Beliau dididik oleh ayah apa namanya? Ayah sobok kalau Bang Kina. Ayah apa? Ayah sambung. Baru saya dengar ya Pak ini. Ayah sambung ya. Masya Allah. Istilah mana ini? Enak maksudnya istilah orang mana ini? Lebih enak dari ayat tiri ya. Setuju saya itu. Ayah sambung. Cuman saya baru sekali ini mendengar. Bukan sembung kan? Bukan sembung. Bukan ayah sambung. Nah. Artinya menyambung posisi ayah. Mantap tuh. Baru pertama saya akan dengar ini. Mohon maaf. Itu kan tandanya saya tidak mengetahui semua istilah. Itu bukti nih, langsung terbukti. Iya. Jadi kalau ada yang bilang nanti ayah sambung, saya akan istilah mana pula ini kan? Nah, sekarang saya tahu ternyata ada saksinya. Kalau tidak sempat kena hukum Bapak. Untuk langsung ada saksi, praktek langsung nih. Nah, subhanallah. Jadi ada apa namanya? Sehingga dia punya pendapat yang misalnya Abu Hasan tadi rahimahullah taala 40 tahun sampai umur 40 dia bersama
syekh besarnya Mu'tazilah ini. Menurut tuan-tuan dan puan, kalau sudah orang cerita beragamanya melalui akal terus, sering dia baca sunnah, nah, jelas. Sering dia mendepankan ayat, tidak. Pasti menurut si fulan ini yang melekat dalam pikiran beliau. Dan ahli dia di situ sampai ke puncaknya. Jadi tidak ada keraguan kita, dia memang jadi pakar pula di bidang ilmu Mu'tazilah. Namun keahliannya itu membuat dia semakin sensitif dan ingin mencari yang lain. Bertemu pula dengan Abdullah bin Sa'id bin Kullab yang terpengaruh oleh aliran Al-Jahmiyah, tetapi beliau ingin keluar dari kungkungan Al-Jahmiyah yang memang juga semata-mata turunan dari Mu'tazilah. Di sini dia berproses pula, sehingga menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Saya katakan menetapkan sebagian sifat, sebagian kecil sifat, menolak sebagian besar. Masih juga yang dikedepankan logika. Menurut logika Mu'tazilah, ini semua sifat tidak masuk, ditolaknya. Menurut logika Al-Kullabiyah, sebagian bisa, sebagian tidak. Karena hukum akal mengatakan ini. Lalu lahirlah sifat-sifat Allah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti wujud. Tidak ada kalimat ini dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan sifat Allah SWT. Buktinya tidak ada yang menyeru Allah ya maujud, nggak ada. Ada yang bilang gitu? Kalau ya maujud kan sifatnya umum sekali. Manusia maujud juga, hewan maujud juga, tidak ada kelebihannya. Tapi kalau ya raziq, ya pemberi rezeki, ada pemberi rezeki selain Allah? Ya tidak. Jelas kaum muslimin dan muslimat. Ya qawi yang maha kuat. Ini ada dalam Quran. Sama juga ketika orang mengatakan Allah ada di mana-mana misalnya. Ini juga tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu tak ada orang berdoa ya Allah yang berada di mana-mana, enggak ada. Sah? Atau ketika mengatakan Allah tidak bertempat misalnya, kan ini kayak dakwah langsung. Enggak ada juga orang terserah kepada yang tidak bertempat, enggak ada. Justru yang lazim diucapkan adalah ini sudah ketentuan yang di atas. Sering-seringlah meminta ke yang di mana-mana. Enggak ada. Nah, ada lisan kita sebenarnya. Jelas ya? Akhirnya beliau masuk pada aliran ini, Kullabiyah. Lalu menulis kitabnya Al-Lumah fil I'tiqad. Akhirnya beliau juga melihat Al-Quran sebanyak ini ayat tentang sifat. Kemudian tambah sunnah-sunnah Nabi yang banyak lagi tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya untuk Allah di atas saja lebih dari 2000 dalil, kata Imam Ibnul Qayyim, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, baik secara implisit maupun secara eksplisit, sarih dan kinayah, talmih. Nah, akhirnya dia berpikir ini tidak mungkin ditolak ini. Tidak mungkin ditolak. Akhirnya bertemu dia dengan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, karena memang masa itu yang paling membela akidah as-salaf memang adalah Al-Hanabilah. Maka terkenallah dulu akidah Hambali, akidah Al-Hanabilah, karena memang mereka lah pembela akidah as-salaf, as-sunnah. Sama hari ini yang membela as-salaf, membela akidah al-sunnah itu siapa sekarang? Wahabi. Maka ditempelkanlah setiap yang berdalil kepada sunnah itu disebut dengan Wahabi. Apapun itu cik sunatan turut nyanyi kan, nah, berarti Wahabi. Nah, walaupun gelar itu diperebutkan. Nah, ya diperebutkan. Yang bahwasanya Ahlus Sunnah itu yang tak pakai sunnah itu asli itu.
Yang campur-campur antara sunnah dengan bid'ah itu namanya ahlus sunnah original. Ya, tapi yang tak terima kecuali sunnah, tak terima bid'ah, sekepalun hasanah, itu ahli sunnah abal. Jadi kalau bercampur-campur itu namanya asli. Ini air ini kalau bercampur-campur air asli. Tapi kalau tidak bercampur namanya air tiruan. Ini definisi saya tidak tahu nih di kamus mana ini. Yang saya tahu yang asli itu jangan dicampur. Yang bercampur namanya tidak asli. Tapi sekarang enggak. Gara-gara tadi apa tadi? Tidak masuk akalnya. Nah, iya Pak ya. Kalau definisi asli gimana? Yang dicampur atau tidak dicampur? Yang ya ini nanya. Nah, yang asli itu yang tidak dicampur. Kalau sudah dimasukkan ini dan itu ada modifikasi sudah tidak asli. Bawa mobil dua nanti, satu modifikasi, satu tidak dimodifikasi. Lalu suruh orang memilih mana yang asli. Kalau bapak yang milih, mana yang asli? Yang tidak modifikasi. Sepakat? Sepakat ya? Ya sepakat, tidak sepakat. Memang semua orang kan katakan gitu. Nah, kalau dijual lagi ke showroom, mana yang dibeli showroom? Yang modifikasi atau yang ini? Hah? Ya asli. Nah, malah itu kaum muslimin. Yang tanpa modifikasi itu asli. Yang pakai modifikasi tidak asli. Makanya walaupun ditempelkan di situ nanti ini yang modifikasi tempelkan produk asli Jepang. Yang tanpa modifikasi disebut ini modifikasi. Orang pasti pindahkan apa itu? Ini salah letak nih Pak. salah letak. Jelas? Pasti pindahkan orang tuh. Misalnya yang sebelah sini mobil modifikasi, sebelah sini tanpa modifikasi. Telah itu antum mana apanya? Papan apanya? Stikernya misalnya. Ya, ditempelkan stiker asli pada yang modifikasi, kemudian yang pada non modifikasi ditempelkan modifikasi. Apa kata orang? Ini terbalik nih Pak katanya. Akhirnya dipanggil karyawan, siapa yang suruh kamu gini? Nah, makanya kaum muslimin yang asli itu adalah yang tanpa modifikasi, yang dalam lisannya, dalam imannya tak bersandar kecuali pada sunnah. Itulah ahlu sunnah. Anda yakin ini kenapa? Karena ini sunnah. Anda mengamalkan ini kenapa? Karena ini sunnah. Anda meninggalkan ini kenapa? Karena ini sunnah. Dan seterusnya. Jelas Pak? Jelas Pak? Itu yang asli yang mana? Yang modifikasi. Yang tidak modifikasi. Taib. Ini alasan pertama terjadi khilaf. Terjadi di antara terjadi sebab-sebab khilaf itu seseorang tidak mengenali sunnah dalam masalah itu. Sehingga ketika dia tidak mengenali sunnah otomatis pakai qiyas. Tadi saya katakan andainya Abul Hasan Asy'ari periode kedua dia menggunakan sunnah, dia tak akan pakai qiyas. Tapi ketika tidak memakai sunnah, akhirnya pakai qiyas. Contoh ini, ketika misalnya Allah menyebutkan dia di atas, jelas? Lalu orang yang pakai dalil akan mengatakan Allah di atas karena semua dalil mengatakan itu. Lalu datang orang yang tidak memakai dalil ini. Yang dipakainya apa? Qiyas. Tidak ada jalannya kecuali qiyas. Lalu dia katakan, tidak mungkin Allah di atas. Sebab kalau di atas berarti dia punya arah. Punya arah. Kalau punya arah berarti makhluk. Dia kiasnya kemana? Ke makhluk. Lampu itu di atas. Jadi arahnya ke atas. Kemudian kalau dia di atas berarti dia mengambil tempat. Kiasnya kemana?
ke makhluk lagi, ke gelas. Berarti gelas ini karena di atas meja, dia bertempat. Kalau Allah di atas arsy, berarti bertempat. Pakai kias lagi nggak? Pakai kias lagi? Kias lagi. Kemudian kalau dia bertempat, berarti dia membutuhkan selainnya. Dan Allah mustahil punya kebutuhan pada selainnya. Dia maha kaya. Kita yang maha butuh. Ya, kita yang sangat butuh. Oleh sebab itu mustahil Allah bertempat. Sebab bertempat itu membutuhkan tempat. Allah tidak mungkin bertempat. Akhirnya ditolaklah Allah di atas. Allah di atas. Yang seperti ini ahlus sunnahkah atau ahlul ar-ra'i? Ahlul ra'i, ahlul aqli. Dia bukan ahlus sunnah di bab ini. Sebab sunnah mengatakan Allah di atas. Al-Quran dan sunnah kata Allah di atas. Makanya ahlus sunnah kalau ada nas tidak berjitihad lagi. Ini adapun nas dia berjitihad. Yang kedua, kalau bicara tentang Allah dengan teori yang tadi, itu berarti sudah memadankan Allah dengan selainnya. Karena yang dilihat tadi lampu di atas, gelas di atas meja, membutuhkan meja. Subhanallah, alangkah hinanya cara berpikir kita ketika menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan makhluknya. Tapi Ahlussunnah enggak. Dia katakan, kamu yang bilang Allah di atas arsy. Enggak, bukan saya. Tapi Allah, nabinya, semua sahabatnya mengatakan itu. Terus kita harus ikut ulama katanya. Ikut ulama. Ulama itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi ke bahasa apa? Bahasa Arab. Beda bahasa Arab ulama dengan bahasa Nabi? Tidak beda, sama bahasa Arabnya kan? Oleh sebab itu kenapa perkataan Nabi takwilkan? Perkataan ulama tidak ditakwilkan. Takwilkan pula lah perkataan ulama. Akhirnya putar-putar takwil kita nanti. Akhirnya kita ada tarian takwil nanti, muter-muter nanti. Allah musta'an. Ya kan, kalau perkataan ulama dipahami dari perkataannya, perkataan Nabi juga harus masih dipahami dari perkataannya. Jelas? Nah, di sini seseorang ada karena ketidaktahuannya sehingga punya pendapat berbeda dengan sunnah. Ini sebab pertama. Ya, bagi yang ingin lebih lengkap bisa dilihat dengan Asbabul Khilaf. Di antaranya ada buku kecil. Ya, kalau mau besar ada namanya Abdabul Khilaf. Tapi bahasa Arab semua nih Pak. Ada kecil Asbabul Khilaf oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kecil bukunya tapi luar biasa bahasannya. Nah, apa katanya? La annahu amada khilafaha. Ini kalau ulama tidak akan mungkin dia sengaja menyalahi sunnah. Waqad yaghfulul mar'u wa yukhti'u bitawil. Sebab kedua, bisa saja seseorang abai dan lalai sehingga salah dalam menafsirkan. Bisa terjadi? Bisa terjadi? Bisa. Jadi dalam menafsirkannya dia keliru. Dan ini juga terjadi di kibar ulama senior. Misalnya tentang larangan menikah dalam keadaan ihram. Abdullah bin Abbas membolehkan menikah dalam keadaan ihram. Padahal hadis Nabi SAW melarang menikah dalam keadaan ihram seperti dalam hadis Utsman bin Affan. Bahkan ini ijma' di antara para ulama. Cuman Abdullah bin Abbas mengambil dari riwayat bibinya Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah, istri Nabi.
tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Saya dinikahi oleh Rasulullah, beliau dalam keadaan muhrim. Nah, kalimat muhrim ini dipahami oleh Abdullah bin Abbas sebagai ihram haji atau umrah. Sedangkan jumhur mengatakan tidak. Maksud dari Maimunah itu sedang berada di tanah haram. Karena kalimat ihram, kalimat muhrim itu bisa dikatakan seseorang sedang berada di tanah haram. Misalnya saya telepon, Pak Edi, aina anta? Pak Edi ingin berbahasa lagas dengan saya, bahasa teka-teki dengan saya. Ustaz Desmond, ana al-an muhrim. Saya sekarang muhrim. Bapak sudah ihram kemarin. Al-an ana muhrim kadzalik. Dia sedang ihram juga sekarang. Maksudnya saya berada di tanah haram. Iya. Ada lagas min al-ghazal fiqhiyah, lagas fikih. Rajulun yumni wa la yajibu alaihi al-ghusl. Yumni. Itu mana yumni? Tidak tahu juga. Ini orang paham bahasa Arab nih tuh. Kalimat yumni itu bisa dengan dua makna. Satu, atau rajulun amna, lebih tepatnya amna. Rajul amna. Bisa dikatakan kepada seseorang masuk kota Mina. Mina tahu? Mina di Mekah. Untuk musim haji kan ada Arafah, Mina kan? Nah, jadi masuk ke Mina disebut dengan amna. Seseorang yang naik syahwatnya lalu keluar maninya disebut juga dengan amna. Lalu ada teka-teki fikih. Rajulun amna wa la yajibu alaihi al-ghuslu. Seseorang amna, jangan diterjemahkan amna nih, ya, tapi tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Apa maknanya? Dia masuk ke Mina. Bukan maksudnya keluar mandi. Jelas? Ini sama dengan kalimat muhrim. Bisa dimaknai muhrim sedang ihram haji atau umrah, atau sedang berada di tanah haram. Ini yang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala keliru menafsirkan. Kan berat juga kita bilang sahabat keliru, ya. Nah, apa boleh buat? Dia memang begitu. Ulama-ulama mengatakan Ibnu Abbas dalam bab ini keliru memahami perkataan bibinya Maimunah. Dia mengatakan bahwasanya Nabi nikah dalam keadaan ihram. Tapi maksudnya Nabi menikah dengannya sedang berada di tanah haram. Karena memang selesai haji atau selesai umrah, selesai haji wada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bukan haji wada, umrah, selesai umrah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seperti kata Imam Syafi'i tadi, waqad yaghfulul mar'u, kadang-kadang seseorang abai dan lalai sehingga salah dalam menafsirkan sunnah tadi. Dan ini terjadi. Oleh sebab itu Syekh memberikan ta'liq di sini. Syekh Ahmad Syakir, Allahu Akbar, hadza huwal imam haqqan. Ya, Allahu Akbar, inilah imam yang sesungguhnya. Maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Wa sadaqa ahlu Makkah wa barru, benarlah ahli Makkah dan jujur mengatakan, hatta hina samnahu nasir al-hadis, ketika mereka memberi gelar kepada Imam Syafi'i nasir al-hadis, sebagai penolong hadis. Apa sebab? Ya, dia mengakui tidak akan mungkin kami menyalahi hadis, tapi bila ada itu akibat mungkin kami tidak tahu, sehingga berijtihad. Andai ada dalil, kami tidak berijtihad lagi. Tapi ketika tak ada dalil, terpaksa berijtihad. Dan itu bukti di antara fuqaha yang empat, imam mazhab yang empat, yang paling banyak ijtihadnya, ra'yunya adalah mazhab Abu Hanifah.
mazhab Abu Hanifah. Sehingga ada ungkapan di antara mazhab yang 4 yang paling miskin dalil sunnahnya adalah mazhab Abu Hanifah. Dan yang paling dekat kepada sunnah adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sebab? Abu Hanifah di masanya sedikit hadis di Kufah. Hadis di Kufah karena dia ulama fikih yang paling dulu di antara yang 4. Sedangkan di masa Imam Ahmad bin Hanbal hadis-hadis sudah pada dikumpulkan. Sehingga beliau hafal 1000 hadis. Sedikit kan? 1000 hadis. Kalau bilang 1 juta mahal, Pak. Lagi bilang 1000 hadis. Nah, hafal dia. Subhanallah. Hafalnya dalam kepala bukan di luar. Kita rata-rata hafalan kita di luar kepala. Saya dah hafal luar kepala itu kan. Ketika tanya, coba baca. Kan saya bilang di luar bukan di dalam. Yang di luar bukan di dalam. Jadi tidak saya bisa dikeluarkan. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi tidak mungkin seorang alim meninggalkan sunnah dengan ijtihad. Itu dulu barangkali ya. Kalau sekarang tidak sedikit orang yang sudah tahu ilmunya tapi meninggalkannya. Gimana itu, Pak? Hah? Gimana itu? Memang beda. Ini ulama generasi as-salaf. Yang ini generasi al-khalaf. Makanya as-salaf itu identik dengan salih. As-salaf otomatis kalau disebut salaf selalu menempel sifat as-salih. As-salafu as-salih. Tapi kalau khalaf kayaknya tidak nempel langsung. Harus ditempelkan. Artinya tidak otomatis. Karena ulama as-salaf itu memang mereka ilmunya benar-benar mumpuni, tidak bercampur dengan ilmu-ilmu Yunani. Ya, ilmunya mumpuni, tidak bercampur dengan ilmu-ilmu Yunani. Tapi khalaf banyak ilmunya bercampur dengan ilmu masa kini. Ditambah sudahlah ilmu Yunani, tambah ilmu masa kini. Nah, Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan atau memang sebaris saja? Nampaknya ini gimana? Hah? Yang penting paham. Ya, begitulah, berarti kita lebih hebat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebaris kita bisa 1 jam. Allah musta'an. Bukan. Kalau semakin banyak bicaranya, bukan. Banyak bicaranya, apa istilahnya, sedikit isinya, berarti kita semakin lambat paham. Semakin lambat paham. Bukan itu juga. Karena kita menikmati panjang-panjang itu. Ya Pak? Ya buktinya tidak ada yang mau berhenti nih. Cuma waktu kita yang membatasi. Kita hari ini ada yang jadi SH, sopir harian. Ya, kan ada yang nak pergi pekerjaan. Semoga Allah SWT buka dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, salah dan keliru seperti Imam Syafi'i tadi, itu kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan tuan-tuan dan puan bisa memaklumi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jumpa kembali insyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Tapi saya tidak tahu yang akan datangnya kapan ya. Sebentar, tidak perlulah diumumkan. Kemungkinan pekan depan tanggal 21 ya. 23. Kemungkinan saya sedang tidak berada di sini. Iya nah. Kalau waktu saya permisi juga sebentar, tidak lama. Nah, aku akan tetap mengingatmu di sini. Nah. Hah? Oh iya Pak ya. Setahun. La ilaha illallah. Tapi Pak, setahun itu tidak lama Pak, insyaAllah.
Insyaallah. Sampai jumpa kembali setahun ya. Iya betul juga. 23, 30. 30 juga sedang tidak berada di sini. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Pak? Saya batalkan aja. Terus saja lah. Jadi berarti sesuai ya kata orang wa faqasannun tabaqah. Alhamdulillah, sesuai tutup dengan botolnya ini. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, tolong sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.